Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita panjatkan doa kita. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami boleh berkumpul Tuhan. Dan kembali kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami yang ada di ruangan ini dan juga kami jemaat Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing. Supaya kembali firman-Mu boleh menegur kami, menguatkan kami, menjalani kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan memberikan pertolongan. Hamba yang sudah mempersiapkan, kiranya Tuhan mengurapi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan ini, firman ini di dalam satu nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita Matius 26 ayat 30 sampai yang ke-35. Matius 26 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-35. Hari ini kita membahas sebuah tema fraud with risk atau penuh dengan resiko. Dan nats ini yang akan kita baca bersama-sama. Saya akan membacakan untuk setiap kita. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dunia mengajarkan kita untuk berani mengambil resiko. Dunia mengajarkan kita untuk mandiri. Dunia mengajarkan kita harus kuat, harus percaya diri. Bahkan mungkin sejak kecil kita diajarkan kamu harus kuat, harus tabah, harus bisa mengandalkan kekuatanmu. Jangan apa-apa bergantung kepada orang lain. Ya, malah kalau bisa kamu bisa menguatkan orang lain. Itu yang benar dan itulah tandanya kamu bisa diandalkan. Maka banyak orang hari-hari ini terus berusaha bagaimana dia menjadi orang yang berani mengambil resiko. Bahkan resiko-resiko yang besar. Maka juga ada pekerjaan-pekerjaan yang berisiko besar yang bisa menghasilkan juga uang yang besar. Dunia mengajarkan apa itu kekuatan. Dunia mengajarkan apa itu kehebatan. Dunia mengajarkan kita harus melatih diri kita sedemikian rupa. Kita harus antusias, kita harus semangat, kita harus terus berjuang menjalani hidup-hidup ini. Ya, sehingga juga banyak motivator-motivator terus mengajarkan bagaimana orang tetap termotivasi dengan hidupnya. Orang tetap berusaha dengan keras dan kuat. Maka kalau melihat definisi dunia ini, maka kita akan melihat Petrus ini orang yang sungguh diinginkan. Sebelum Petrus jatuh dan menyangkal Yesus 3 kali, Petrus adalah pribadi yang luar biasa. Dia antusias, dia benar-benar berani mengambil resiko. Maka di antara murid-murid yang akhirnya mengalami berjalan di atas air hanya Petrus. Petrus juga orang yang sangat responsif. Ketika ditanya siapa Yesus, dia juga mengatakan engkau adalah Mesias yang hidup. Dan ternyata Petrus yang sama yang diceritakan di dalam kisah ini. Saudara-saudara, mungkin kita pengen seperti Petrus sebelum Petrus jatuh, ya. Karena itu ideal banget. Dia pribadi yang kuat, pribadi yang pemberani, dan pribadi yang responsif. Mau punya anak seperti ini enggak? Seru enggak ya, Musa, kalau di gereja kita jemaatnya kayak Petrus. Ada enggak mau yang pergi? Saya pergi, ya. Siapa mau berkorban? Saya berkorban. Siapa yang mau tetap COVID pelayanan? Saya pelayanan. Waduh, ini pribadi yang ideal teman-teman. Ya, saudara-saudara, ini pribadi yang sungguh diinginkan oleh banyak orang. Dan mungkin kita ingin pribadi ini. Tapi kita akan melihat apakah yang Alkitab ceritakan tentang tokoh ini. Jadi di sini dikatakan Yesus menyatakan, malam ini semua murid akan tergoncang iman.
mereka menjadi tidak setia. Dan dikatakan ketika gembala dibunuh, maka domba tercerai berai. Ya. Di sini Yesus justru menyatakan bahwa gembala, yaitu dia, pemimpin ini akan mati. Dan dia juga akan mengatakan, ini murid-muridku itu akan bubar. Murid-muridku itu akan tercerai berai. Murid-muridku itu akan kehilangan arah dan dia lari kemana-mana. Ini sesuatu yang sepertinya aneh. Mengapa Tuhan Yesus yang sudah melayani bertahun-tahun, tahu-tahu ketika dia mau dibunuh, dia kok tahu benar bahwa murid-muridnya akan bubar. Apakah ini biasanya kalau menurut dunia, jangan-jangan gurunya salah, gurunya kurang kuat, saudara. Betul ya? Karena banyak orang yang ketika gurunya meninggal, murid-muridnya itu tetap setia dan rela mati. Ini apa-apaan? Ya, sepertinya kekristenan lemah, sepertinya Yesus lemah di sini, sepertinya murid-murid Yesus juga lemah. Jadi apa yang terjadi di sini, saudara-saudara? Bahkan kita boleh melihat banyak cerita-cerita lain, guru-guru yang akhirnya meninggal, banyak murid yang begitu setia, tetap setia. Saudara kalau tahu cerita Konghucu, ketika dia meninggal murid-murid itu betul-betul berkumpul ya, memang tapi tidak dikejar-kejar dan tidak mau dibunuh. Mungkin itu bisa jadi pembelaan kita. Tetapi mungkin ketika ada kesulitan-kesulitan, ada murid-murid di film-film kungfu itu banyak ya. Ketika gurunya sudah mati kalah, muridnya itu tetap berani ngelawan sampai mati. Padahal sudah tahu kalah, betul ya. Mau balas dendam buat gurunya. Tetapi di sini diceritakan murid-murid akan tercerai berai dan Yesus menyatakan dirinya gembala itu akan mati. Kelihatannya kekristenan itu lemah. Kelihatannya di sini kita melihat Tuhan atau Yesus yang lemah. Saudara-saudara. Dan Petrus tidak suka melihat itu. Petrus lebih suka melihat patriotisme yang kuat. Maka dia mengatakan, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak, saudara-saudara. Ya. Petrus mengatakan kalau semua orang goncang iman, aku sekali-kali tidak. Saudara-saudara, ini sesuatu yang sungguhlah sombong. Sungguhlah arogan karena dia mengatakan teman-teman yang lain ya. Kalau bayangkan di gereja ini nanti kita akan berat ya, mengalami pergulanan berat. Kita akan mengalami masa yang sulit. Lalu ada satu jemaat, biarkan semua jemaat ini akan jatuh dan tidak percaya. Aku sekali-kali enggak musuh. Waduh, itu sombong banget saudara-saudara ya. Dan inilah manusia, dan manusia ketika dibentuk melalui budaya dan peradaban, manusia itu selalu berusaha untuk melihat kuat, manusia itu selalu berusaha untuk terlihat hebat, manusia itu selalu berusaha dengan kekuatannya sendiri. Dan disinilah kondisi Petrus pada masa itu, sehingga dia berani mengatakan, sekalipun semuanya meninggalkan engkau, aku tidak akan. Saudara-saudara, ada sesuatu yang penting di sini, saudara-saudara. Mengapa? Karena ada perbandingan. Begitu berbicara tentang kekuatan, itu ada perbandingan, betul? Begitu berbicara tentang kemampuan kita, ada perbandingan. Maka sejak SD anak-anak itu udah tahu, kalau di sekolah ada panco, siapa yang paling kuat satu sekolah. Enggak cuma panco, kalau pelajaran, anak-anak kita itu bisa bahagia ketika apa? Ketika nilainya itu baik. Dan baik itu berdasarkan apa? Kalau semuanya 100, dia nggak bahagia. Betul? Tapi kalau nilainya 80 dia bisa bahagia. Kalau 80 itu cuma dia, yang lain 50 ke bawah. Oke? Jadi manusia itu sungguh menyedihkan. Mengapa? Karena manusia itu punya natur selalu membandingkan dengan orang lain. Dan manusia puas ketika dia bisa berada di atas orang lain. Dan itulah salah satu kebanggaan manusia. Ya. Maka dunia ini dilatih, dunia ini bentuk dengan simbol-simbol dan perbandingan. Ada mobil yang lebih bagus, mobil yang sedang, mobil yang kurang. Dan ini orang menjadi bisa lebih sombong, oh mobilku lebih bagus. Bahkan kalau kita tidak hati-hati, kesombongan dan arogansi itu juga bisa ada di dalam sisi spiritualitas. Gue lebih baik dari orang lain. Dan inilah dosa daripada Petrus. Ya. Aku lebih baik dari orang lain. Aku sih masih suka ngomel di rumah. Aku sih suka masih marah-marah dan meledak. Tapi dibandingkan satu kelompok kecilku, dibandingkan satu gereja VT ini, aku masih oke lah. Di sini masalahnya. Di sini masalah.
Inilah kesombongan. Dan itu terjadi ketika ada perbandingan. Dan dunia kita, sekitar kita, dengan adanya sosial media, setiap orang membandingkan. Kok dia liburan, kok gue gak liburan, kok covid dia bisa liburan, suamiku kenapa kita tidak liburan? Dunia mengajarkan kita dengan perbandingan. Dan ketika kita sudah liburan kita bisa posting, paling gak gue gak kalah sama lu. Lu di kilometer 45, gue sudah di kilometer 100. Gue naik pesawat, gue naik apapun, saudara-saudara. Jadi inilah yang diajarkan dunia kita. Jadi tidak heran walaupun kita sebagai orang percaya, tapi mungkin di dalam kehidupan kita, ketika kita membuka handphone kita, ada orang lain di sana. Aku juga bisa. Kenapa? Karena manusia itu selalu membandingkan. Bahkan di sini Petrus mengatakan, aku sekali-kali gak akan kayak mereka. Padahal dia belum di posisi itu, saudara-saudara. Ini lebih celaka. Kalau memang dia gak ninggalin gak apa-apa. Dia belum tahu dia bakal ninggalin atau gak ninggalin. Dia bilang, aku gak akan kayak gitu. Ini bahaya sekali. Ketika kita bawa di dalam dunia spiritualitas. Ketika kita melihat jemaat rekan kita yang jatuh. Umpama kita melihat rekan jemaat kita yang selingkuh. Kita bilang, selingkuh, gua gak akan kayak gitu. Apa jaminannya? Apa jaminannya? Saya bertemu dengan orang yang melayani sejak lama. Sampai ketika dia akhirnya jatuh. Dulu dia jatuh itu dia lihat orang jatuh. Kok bisa orang jatuh? Tapi ketika dia jatuh. Bisa ya saya jatuh. Itu tidak tahu saudara-saudara akan masa depan kita. Bagaimana kita bisa sombong akan kondisi spiritualitas kita. Dan inilah bahaya dari Petrus. Dan hati-hati lagi. Tadi ada perbandingan saudara-saudara. Ya. Dan Yesus mengatakan apa? Malam ini, ya. Dan itu diulang 2 kali. Malam ini sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal 3 kali. Dan Petrus menjawab apa? Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Waduh, dia mengulangi 2 kali, saudara-saudara. Untung tidak 3 kali. Nanti sama ayam berkokoknya. Sekali-kali, kalaupun aku harus mati, aku tidak akan menyangkal engkau. Dan ternyata yang menyatakan ini bukan cuma Petrus. Semua murid mengatakan sekali-kali sama seperti Petrus. Kami tidak akan menyangkal engkau sekalipun kami harus mati. Memang murid-murid tidak menyangkal. Tetapi murid-murid juga meninggalkan Yesus. Betul? Saudara-saudara ini yang terjadi. Dan disinilah saya melihat ada persaingan spiritualitas. Dan itu terjadi di dalam kelompok Yesus ketika mereka merasa bisa setia. Bahkan ketika Yesus mengatakan tidak, kamu nanti akan meninggalkan. Kamu akan gugur imanmu hari ini. Mereka tetap sekalipun kami harus mati, kami tidak akan meninggalkan Yesus. Mereka merasa lebih tahu daripada Yesus, saudara-saudara. Saudara-saudara, inilah yang kita alami ketika kita hidup di dalam dunia. Yang sebetulnya walaupun kita membaca firman, tetapi keseharian yang membentuk perilaku kita adalah dunia kita. Ketika di tetangga-tetangga kita melihat tetangga saling memberi barang. Ketika barang itu diiklankan. Ketika kita melihat di tempat kerja orang yang naik jabatannya dengan satu kondisi tertentu. Dengan benda-benda tertentu. Dengan perlakuan yang tertentu. Kita menjadi sama dengan itu. Maka kita juga berusaha untuk berani mengambil resiko-resiko. Kita berusaha menjadi orang yang kuat. Kita harus kuat untuk kita bisa bertahan. Untuk kita pada posisi yang baik. Ya. Dan di sini kita tidak mengenal apa yang artinya kelemahan. Kita enggak tahu apa kelemahan. Termasuk ketika kita hal rohani. Banyak orang bilang ketika aku belum sempurna, aku tidak akan ke gereja. Aku buat apa melayani kalau tidak sempurna? Jadi orang itu berpikir bahwa aku harus sempurna baru aku bisa melayani. Ya. Dan sempurna dengan apa? Sempurna dengan kekuatannya sendiri, saudara-saudara. Sempurna dengan kekuatannya sendiri, baru dia bisa melayani. Dan di situ ada kesombongan. Ada beberapa orang yang datang, kok Pak, saya rasa nggak layak untuk melayani. Puji Tuhan, hendaklah kamu terus merasa tidak layak sampai nanti, saudara-saudara. Karena dosa yang terbesar adalah dosa yang merasa kamu layak, merasa kamu baik. Dan itulah dosa yang sungguh menyedihkan bagi Alkitab. Mengapa? Karena orang-orang Farisi
ahli-ahli Taurat. Dia merasa lebih baik daripada orang lain. Dan itulah dosa spiritual yang dahsyat. Dan Petrus di sini mengatakan, aku akan tetap imanmu. Dan murid-murid juga mengatakan, aku nggak kalah. Aku juga berani mati buat Yesus. Semua berlomba-lomba dengan kekuatannya. Mau aju kekuatan, mau menunjukkan kekuatan. Bahwa dia hebat, bahwa dia beriman. Dan inilah juga yang menyebabkan gereja akhirnya tidak bisa berbicara untuk dunia. Ya, karena di sekitar kita, mulai dunia ini zamannya sudah berubah. Mulai di film-film kita yang tonton. Kalau Anda nonton yang namanya superhero, ada Avengers, Infinity War. Itu sekarang pahlawan-pahlawan mereka itu ternyata menunjukkan bahwa mereka juga orang manusia yang lemah, yang bisa ketakutan, yang menangis. Tapi ketika di gereja kita masih berusaha untuk menjadi yang kuat, yang paling hebat, yang paling spiritual. Justru di situ kita tidak bisa berbicara dengan dunia kita yang mulai sadar begitu terbatasnya manusia, begitu rapuhnya manusia. Mungkin berita kerapuhan ini jarang kita dengar, saudara-saudara. Tetapi hari-hari ini itu semakin nyata. Ya. Ketika tahun lalu kita hempas dengan pandemik. Dan banyak sekali orang meninggal. Di sekitar kita, mulai dari yang jauh sampai yang dekat. Banyak sekali orang kehilangan. Dan kita berpikir itu awalnya 3 bulan. Ternyata sudah hampir 1 tahun. Dan banyak keluarga yang sulit. Banyak bisnis yang hancur. Ya. Banyak yang punya anak juga ya ketika pandemik, saudara-saudara. Ya tambah pusing juga ya. Keluarnya bagaimana ya. Ini sesuatu yang real. Dan itu menunjukkan apa? Justru menunjukkan begitu rentannya manusia. Begitu terbatasnya manusia. Saya ada sepatu tidak begitu banyak. Tetapi cuma berapa pasang itu, saudara. Ketika saya lihat ketika pandemi, ini sepatu buat apa? Mau pakai di mana, di rumah terus? Ya kan, waktu itu belum ada live streaming gitu ya. Jarang sekali masih nge-zoom di rumah. Jadi apa yang manusia cari? Apa yang manusia dapatkan? Apa yang manusia banggakan sekarang di era pandemi? Enggak ada. Kamu kaya, kamu tidak kaya, kamu sama. Semua harus di rumah. Dan kamu kaya, tidak kaya, sama. Malah justru katanya banyak yang kaya. Karena tidak biasa latihan, tidak biasa kena virus. Begitu kena virus banyak yang meninggal. Menyedihkan sekali, saudara-saudara. Jadi dunia ini menyadarkan kita hari-hari ini. Begitu rentannya manusia. Begitu terbatasnya manusia. Dan banyak orang mulai berpikir hari ini. Bagaimana ya kalau aku harus meninggalkan istri dan anak? Bagaimana kalau aku harus kehilangan anakku? Bagaimana kalau aku harus kehilangan orang tuaku? Dan di situ manusia mulai berpikir kehidupan lebih dalam lagi. Ketika manusia sadar keterbatasan dan kelemahan. Oke? Ketika manusia tidak sadar keterbatasan dan kelemahan, manusia cenderung lupa dan tidak memikirkan hal yang bermakna di dalam hidupnya. Ada seorang filosof mengatakan, ketika manusia itu ada dan menjadi ada, manusia harus berhadapan satu kenyataan bahwa semua manusia akan mati. Tapi nggak semua manusia sadar itu. Tetapi ketika manusia yang sadar bahwa dia akan mati dan dia mulai memikirkan hidupnya, dia bisa memikirkan hidupnya lebih bermakna. Coba bayangkan kalau kita besok nggak ada. Kita pasti tidak akan mengerjakan hal-hal yang tidak perlu. Oh besok nggak ada, ya udah gue hari ini shopping baju yang terbaik. Buat apa? Padahal besok tidak ada. Oh ya kalau gitu saya kredit rumah. Buat apa? Tetapi ketika kita besok tidak ada, kita mulai memikirkan hal yang bermakna. Maka itu ketika kita berbicara hari ini, yang ditentang, yang berani mengambil resiko adalah murid-murid yang memikirkan dia hebat, dia kuat. Tapi dia tidak memikirkan bahwa dia sebagai manusia itu sangat terbatas dan lemah. Justru ketika manusia memikirkan kelemahannya yang paling ekstrim adalah tubuh ini, bahwa tubuh ini suatu hari akan hancur. Begitu kita memikirkan tubuh ini, kita lebih berhikmat. Dulu saya waktu muda nekat gitu ya. Dari Surabaya, Blora naik motor. Langsung ke Jogja naik motor. Pulang pergi, naik motor terus. Habis basket keringetan, naik motor. Begitu umur 30 ke atas, naik motor masuk angin. Sekarang mulai mikir ya. Ini tubuh ini bentar anak masih kecil. Apa yang saya harus lakukan dengan tubuh ini? Ya, sudah mulai nih. Udah kerasa.
Dulu masih datang ke Jakarta, oke, saya tinggal di Alam Sutra, sekolah saya sekolah lagi, umur sudah 35, sekolah lagi di STTRI, oh dulu kuat, saya coba lagi, oh saya coba balik, pulangnya udah langsung tidur beberapa jam, karena nggak kuat badannya sakit, saudara-saudara. Jadi ternyata ketika manusia menyadari keterbatasannya, dia mulai terbuka, dia mulai sadar dirinya yang terbatas, dan inilah yang Tuhan mau nyatakan. Ya. Inilah pendidikan, inilah kuat. Kuat itu bukan berarti ayo kita bisa, kita raih, kita ambil risiko semua. Dan ketika kita jatuh, kita hancur. Kuat berarti Tuhan menyadarkan bahwa kamu itu nggak kuat. Ya. Dunia mengajarkan kita kuat, tapi seperti disuntik, harus kuat, harus ini, harus menyatakan ini dan itu. Dan kita kelihatan kuat, tapi sebetulnya kita rapuh. Kalau Anda belajar bela diri, enggak mungkin kan, udah kamu kuda-kuda aja, oh itu sudah kuat. Enggak, begitu kuda-kuda ditendang sama gurunya supaya jatuh. Supaya tahu kamu itu enggak kuat. Supaya kamu tahu belajar lagi, sadar, tekun, setia. Karena kamu enggak kuat. Nanti sudah kuat, ditendang enggak jatuh, ditendang orang yang lebih hebat, jatuh lagi. Kamu enggak kuat. Saudara-saudara, Alkitab hari ini mengajarkan apa? Vulnerability, keterbatasan kita sebagai manusia. Yang sebetulnya harus kita bawa di dalam sikap hidup kita. Sehingga ketika kita sadar diri kita terbatas, ketika kita berspiritualitas di gereja, ketika kita melihat ada orang yang terjatuh dan dia ketakutan, kita juga tidak gampang mengatakan, imannya lemah. Kita juga mungkin mengatakan, kalau aku jadi dia, apakah aku juga masih bisa bertahan? Jangan-jangan kita tidak bisa bertahan juga. Sehingga kita bisa menjadi teman yang baik buat sahabat kita di gereja. Oke? Ketika kita melihat orang lain yang sedang jatuh, kita bisa sadar juga. Ternyata saya juga bisa yang sama. Apa jaminan saya bisa setia yang sama, saudara-saudara? Di situ kita menjadi orang yang rendah hati. Kita menjadi terbuka. Dan disitulah justru kita bergantung kepada yang namanya anugerah Tuhan. Sebelum orang habis hidupnya, dia tidak akan pernah mengerti apa itu anugerah Tuhan. Maka tidak heran di dalam spiritualitas Kristen, kadang-kadang kita harus mengalami kesulitan-kesulitan sampai kita betul-betul tidak berdaya, kita tidak bisa apa-apa, sampai kita bersujud dan berteluh di hadapan Tuhan, kita serahkan semua ke hadapan Tuhan karena kita sebagai manusia terbatas. Dan itulah anugerah Tuhan dinyatakan kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Maka dikatakan ketika kita lemah, kita kuat. Kenapa? Karena anugerah Tuhan itu sempurna. Maka tidak mudah ketika menjadi orang percaya. Karena Tuhan mulai mengambil setiap kekuatan kita sampai kita tidak punya kekuatan. Dan ketika kita tidak punya kekuatan dan kita sadar itu, kita berserah kepada Tuhan. Banyak orang-orang yang terus merasa kuat. Termasuk ketika dia sudah berjuang, ada satu anak, dia berjuang untuk keluarganya. Bagaimana keluarganya bisa bersatu, bagaimana papa mamanya bisa harmonis, bagaimana keluarganya harmonis. Dia berjuang, dia berdoa, dia terus melayani, terus mengasihi. Sampai akhirnya dia mengatakan, aku gak kuat. Waktu itu saya cuma mengatakan, bukan gak kuat, kamu butuh istirahat. Habis itu kamu paksa lagi, karena kamu masih kuat. Mengerti maksud saya, saudara-saudara? Terus dia ketawa, iya aku butuh istirahat. Karena nanti 1 minggu lagi dia berjuang lagi. Dan karena dia berjuang dan dia menjadi marah. Harusnya bisa. Kenapa keluarga aku gak lebih baik? Kenapa aku tidak bisa melakukan ini? Kenapa mereka tidak bisa baik? Mengapa mama papaku tidak bisa baik? Di situ dia baru saudara-saudara. Ketika akhirnya, udah Tuhan aku serahkan semuanya. Tugasku tidak membuat baik keluargaku. Tugasku hanya mengasihi. Dengan anugerah Tuhan, mengasihi orang tuaku, dan juga termasuk mengasihi diriku. Yang ketika aku sudah tidak kuat, biarlah aku juga mengatakan, enggak apa-apa, aku enggak kuat. Dan aku bisa mengatakan, aku menyerah dan aku tidak kuat. Dan disitulah anugerah Tuhan bekerja. Tidak mudah, saudara-saudara, menjadi orang yang lemah. Ya. Dan kadang-kadang kita harus perlu dihimpit ke dalam satu kondisi. Sehingga kita cuma bisa lihat ke atas. Karena begitu kita lemah, biasanya kita berusaha dengan kekuatan. Kalau berusaha dengan kekuatan, kita paling banter, kita cari orang. Itu pun sungguh biasanya banyak orang yang tidak mau cari orang. Dia tahan terus, dia berusaha terus. Tapi hari ini kita belajar bahwa Tuhan sedang mengajar Petrus untuk yang namanya vulnerable, menjadi lemah dan sadar dirinya lemah. Ya. Saya membaca satu buku tulisan Jackie Chan tentang
autobiografinya berjudul Never Grow Up. Dia tidak pernah dewasa. Di situ saya baru sadar, ternyata kedewasaan adalah orang yang selalu sadar dirinya nggak dewasa. Karena ketika dia sadar dirinya tidak dewasa, orang itu terus terbuka untuk didewasakan. Orang yang pembelajar adalah orang yang sadar dirinya tidak pintar. Kalau dia sadar dirinya tidak pintar, maka dia terus belajar dan belajar. Orang yang beriman adalah orang yang sadar bahwa dia tidak beriman, dia tidak kuat imannya. Sehingga apa? Terus dia meminta anugerah Tuhan, dan di dalam anugerah dia berjuang setiap harinya di dalam anugerah Tuhan untuk Tuhan terus kuatkan imannya. Karena tidak ada seorang pun yang kuat. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia sebagai gembala yang juga siap untuk mati. Dan ketika dia mau mati, dia juga ketakutan. Dia juga peluh-peluhnya seperti darah. Dia juga meminta seseorang itu menemani dia. Dan dia juga berteriak kepada Bapa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi kita manusia, kita pengikut Kristus, kita sombong sekali. Kita gak butuh orang lain. Padahal Tuhan ketika menjadi manusia, dia terlihat begitu lemah sampai mati di atas kayu salib. Tetapi Alkitab tidak berhenti di situ. Karena ayat selanjutnya mengatakan gembala ini akan mendahului ke Galilea. Artinya apa saudara-saudara? Gembala ini yang akhirnya muridnya meninggalkan Yerusalem karena melihat gembalanya mati, akan menjumpai muridnya di Galilea. Mengapa? Karena dia akan melihat Galilea itu ada kebangkitan. Gembalanya mendahului mereka di sana dan mengumpulkan kembali. Walaupun mereka tercerai-berai, mereka akan dikumpulkan oleh gembala. Justru menunjukkan kekuatan yang sejati. Karena kematian tidak bisa membunuh Yesus Kristus. Bahkan cerai-berai, murid yang kehilangan iman, mereka tidak akan kehilangan Yesus. Mengapa? Karena Yesus yang memegang kehidupan mereka. Amin. Justru ketika kita tidak berdaya dan kita kehilangan iman kita. Kita kehilangan karena bisnis kita hancur. Kita kehilangan karena keluarga kita hancur. Dan kita coba berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan semuanya. Aku sudah tidak berdaya. Ada Tuhan yang menjamin, yang tetap bisa menyertai kita di dalam setiap kesulitan. Dialah pencipta. Yang Tuhan Yesus yang sudah mati dan menebus dosa kita. Dia akan mengumpulkan kembali setiap kita, saudara-saudara. Jadi apakah Tuhan terlihat lemah? Ya, Tuhan lemah, terlihat lemah. Tetapi apa yang lemah dari Tuhan adalah kekuatan dari kita. Saya akan bacakan sebuah ayat. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Jadi kita berjumpa seolah-olah Allah yang lemah. Allah yang lemah. Tetapi yang lemah dari Allah itu tetap lebih kuat daripada manusia. Cuma manusia itu seperti murid-murid yang merasa lebih kuat. Yang merasa akan lebih kuat dan tetap kuat di antara yang lain. Tapi Tuhan menunjukkan apa itu kelemahan. Apa itu vulnerable sebagai manusia yang berdaging, yang bisa luka, yang bisa disakiti, yang bisa dibunuh. Tuhan menunjukkan dengan tubuhnya. Yesus menunjukkan dengan tubuhnya. Tetapi tidak berhenti di situ. Kenapa? Karena kelemahan Allah itu adalah kekuatan. Apa yang lemah dari Allah adalah kekuatan daripada apa yang dimiliki manusia yang paling kuat. Dan tidak berhenti di situ. Mengapa? Karena ada janji kebangkitan. Bahwa luka Kristus, kematian Kristus akan disusul dengan kebangkitan. Semoga ini bisa menguatkan kita untuk kita belajar di masa-masa ini. Mungkin kita perlu bersujud, berteluh di hadapan Tuhan mengatakan, Tuhan, aku tidak kuat. Tuhan, aku kurang beriman. Tuhan, aku takut. Tuhan, aku tidak percaya. Tuhan, aku perlu pertolongan. Semalam saya melihat sebuah video dari seorang hamba Tuhan yang dulu di GKI Greenfield, Pak Yulimin, Bapak Yulimin. Ya. Istri beliau, Ibu Wechen kemarin dipanggil Tuhan. Dan ketika saya melihat video Pak Yulimin, saya meneteskan air mata. Karena beliau bercerita, ketika istrinya dipanggil, ada kelegaan karena istrinya tidak menderita sakit lagi. Tapi ada ketakutan. Bagaimana dia menjalani hari-hari tanpa istri. Dan dia mengaku jujur seorang hamba Tuhan. Bahwa dia takut menjalani hari-hari tanpa istri. Itulah kekristenan. Kejujuran mengakui. Ketakutan kita. Kelemahan kita.
Sehingga karya Kristus, kasih Kristus, kekuatan Kristus sempurna. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, ampuni kami kalau selama kami hidup, selama kami menjalankan spiritualitas kami. Kami juga sering berusaha untuk tampil kuat, berusaha kuat menjadi kuat dengan kekuatan kami. Kami belum ke satu titik bahwa kami itu terbatas, tubuh kami terbatas, kekuatan kami terbatas, kekayaan kami terbatas, kemampuan kami terbatas, kesehatan kami terbatas. Dan biarlah hari ini firman-Mu boleh mengingatkan kami, untuk kami berani jujur di hadapan Tuhan, tentang kelemahan, kerapuhan, kesakitan, kesulitan, ketakutan setiap kami. Sehingga anugerah Tuhan bisa turun, anugerah Tuhan bisa menjamah setiap kami. Tolong setiap jemaat Tuhan di dalam pergulatan mereka masing-masing. Biarlah setiap jemaat-Mu boleh menjadi jemaat yang vulnerable, yang rapuh di hadapan Tuhan. Dan terus membuka hati mereka setiap harinya untuk anugerah Tuhan boleh ada, terus hadir, menyertai kehidupan kami yang terbatas ini. Berkati gereja ini, berkati setiap hamba Tuhan, berkati Musa Tuhan. Kami serahkan semuanya, jemaat Tuhan, setiap pengurus di dalam melewati pandemi ini. Biarlah justru di dalam kelemahan kami kuat, karena kuasa Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.